Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Kefas Evander, beliau adalah praktisi pasar modal. Halo, selamat pagi Mas Kefas. Halo, pagi Mas Pras. Apa kabar Anda di awal pekan ini? Sehat. Luar biasa sehat, sekali. Semangat begitu ya, karena indeks harga saham gabungan ini nampaknya akan terbooster kah dengan beberapa sentimen yang tadi sudah disampaikan, pergerakannya masih berada di teritori positif nih untuk Wall Street, kemudian di Eropa, kalau kita tidak salah juga tadi sudah sampaikan memang pergerakan dari Asia pun tidak jauh berbeda. Bagaimana nih menurut Anda di awal pekan ini? Apakah indeks masih akan terus melaju, melebihi kembali lagi level 6.100-an kah atau sudah mulai take profit nih dari investor maupun traders? Oke, kalau saya ngelihat sih sudah 7 minggu berturut-turut sebenarnya IHSG kita hijau gitu. Jadi wajar sekali kalau ada momen taking profit. Biasanya di pertengahan akhir tahun Desember, which is sudah minggu lalu. Kita lihat indeks kan juga sempat turun ya. Karena mungkin liburan panjang, orang juga ingin ambil duitnya lebih cash, lebih liquid gitu ya. Jadi sudah ada outflow lah dari market di minggu kemarin. Cuma karena memang biasanya Desember akhir tahun itu cenderung volatilitasnya nggak banyak. Jadi menurut saya IHSG kemungkinan besar nggak akan kemana-mana. Kecenderungannya mungkin akan mix, tapi karena trennya masih positif, mixnya agak naik sedikit. Baik, tapi kalau kita cermati dengan kondisi market global begitu yang masih ada kekhawatiran dengan pandemi COVID-19, kemudian tadi adanya pembatasan lagi nih, anggaran nih, pembahasan anggaran yang cukup alot kembali begitu, meskipun kita tahu Biden hanya tinggal menunggu waktu saja untuk menandatangani rancangan undang-undang ini dari paket stimulus di Amerika Serikat. Oke, saya nggak bisa spekulasi dulu ya, apakah hasil kongresnya akan berdampak positif atau negatif. Secara keseluruhan, kalau memang nanti kita lihat hasilnya positif, di mana positifnya yang berkorelasi tentang capital outflow dari asing ke emerging market, kalau ada hubungannya tentang itu, maka harusnya indeks akan merespon positif. Karena kan capital outflow dari asing itu bisa masuk ke emerging market, salah satunya Indonesia. Tapi kalau tidak ada hubungannya, hasilnya tidak ada hubungan dengan pergerakan dana asing, menurut saya IHSG juga seharusnya tidak terlalu terpengaruh banyak. Baik. Nah, lantas apakah ini buat investor begitu maupun traders menyiapkan amunisi tambahankah untuk menambah posisi atau wait and see dulu di awal pekan ini sambil melihat pergerakan market kemudian pembentukan harga yang lebih mature lagi begitu? Oke, kalau saya kita selalu mengantisipasi adanya koreksi ya, karena IHSG kita seperti saya katakan tadi sudah rally selama 7 minggu terakhir, dan di minggu kemarin sudah mulai ada tanda-tanda koreksi. Nah, akan tapi arahnya saya bilang masih uptrend. Jadi kalau ada koreksi kita bisa masuk mengambil posisi di harga yang lebih murah. Tapi kalau kita melihat secara statistik IHSG di awal tahun, kita kan menyambut tahun baru mendatang ya. Biasanya sampai kuartal 1 itu masih bullish biasanya. Apalagi di Januari kita masih ada fenomena Januari effect, kemudian nanti laporan keuangan akan rilis, ekspektasi pertumbuhan juga masih sudah mulai pulih. Jadi seharusnya untuk sampai bulan depan ya seharusnya masih bergerak positif bullish ke atas. Apalagi kalau kita lihat secara cyclical saja begitu. Desember biasanya indeksnya menghijau begitu. Meskipun kita tahu ada beberapa tahun juga yang akhirnya harus negatif begitu pada penutupan akhir tahun. Bagaimana Anda melihat arah pergerakan indeks begitu dengan kondisi pandemi COVID-19, tekanan ekonomi meskipun dari laju pertumbuhan ekonomi kita masih minus, tapi ada perbaikan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya di tahun 2020 ini. Oke, kalau ngomongin market keseluruhan tentang tadi window dressing, sebenarnya ya Desember sudah terasa sekali window dressingnya gitu ya. Dari awal bulan November dan Desember itu memang sudah naik, sampai sekarang pun posisinya juga masih hijau. Jadi kalau 1 minggu atau 3 hari ke depan merah, itu tetap fenomena window dressingnya tetap ada, karena secara overall Desember masih hijau. Nah, kalau saya melihat, karena biasanya kan akhir tahun ini banyak cuti ya kalau di tahun-tahun sebelumnya. Tapi kan sekarang kan kebijakannya hari kerja masih ditambah segala macam. Menurut saya sih seperti yang tadi saya bilang, volatility-nya mungkin tidak terlalu banyak, pergerakannya cenderung mix, mungkin tidak bisa menembus ke level 6.200 dalam waktu dekat. Tapi juga tidak turun terlalu banyak. Jadi menurut saya sih cenderung di sini-sini aja sih untuk 3 hari ini. Flat lah bisa dikatakan begitu ya? Oke, bagaimana dengan musim pembagian dividen yang juga setengah dilakukan oleh sejumlah emiten? Musim pembagian dividen di akhir tahun seharusnya tidak terlalu banyak ya. Nanti kita tunggu setelah laporan kuartal 4 itu keluar, which is masih tahun depan sekitar pertengahan bulan Maret, April gitu ya. Musim pembagian dividen di situ itu mungkin average-nya baru terlihat. Tapi kita tahu 2020 kinerja perusahaan tidak terlalu banyak yang
mencatatkan kinerja yang bagus ya. Jadi ekspektasi dividen pun juga mungkin nggak terlalu banyak juga untuk di tahun ke depan. Baik, baik. Kita akan sampaikan dulu sejumlah emiten update ini, Mas Kefas, untuk investor maupun traders. Dan pemirsa bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda beberapa emiten yang bisa kita update. Yang pertama ada PT Perumahan ataupun PTPP ini yang menganggarkan belanja modal sekitar 6,52 triliun rupiah untuk tahun 2021 mendatang. Di mana ini 92,89% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Ya, kemudian berikutnya ada 3 emiten yang siap untuk membayar dividen pekan terakhir Desember 2020. Ada MFMI, kemudian UNIC, dan META atau Meta. Kemudian ada permintaan produk cetakan sarung tangan dari PT Mark Dynamic Indonesia Tbk dengan kode saham Mark yang membludak dari 100% ini kondisinya ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selama pandemi COVID-19. Kita akan cermati yang pertama ini ada dari PTPP ya. Kita akan lihat bagaimana kinerjanya secara fundamental. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat Rabu 23 Desember 2020, PTPP ditutup melemah sekitar 0,84% di level 1.780 dengan kinerja dalam 6 bulan masih positif 104,6% dengan PE ratio 314 kali, net profit di kuartal 3 mencapai 26,3 miliar rupiah. Adapun market cap dari PTPP sendiri mencapai 11 triliun rupiah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kefas Evander. Ya, Mas Kefas, ini ada beberapa emiten update yang kita akan sampaikan. Pembangunan perumahan menganggarkan dana lebih tinggi untuk tahun 2021. Anda melihat optimisme ini sangat kuat nampaknya untuk sektor konstruksi maupun infrastruktur. Halo Mas. Ya. Saya sedikit terputus, boleh diulang mungkin pertanyaannya? Ini terkait tadi yang sudah disampaikan begitu, PTPP menganggarkan dana di atas 90% lebih tinggi untuk tahun depan dibandingkan dengan tahun ini. Anda melihat optimisme nampaknya cukup kuat ya untuk menatap tahun depan, terutama dari sektor konstruksi. Untuk sektor konstruksi memang di tahun 2020 ini semua emiten secara mayoritas memang sangat kinerjanya sangat terpuruk sekali ya. Yang 5 tahun sebelumnya itu kinerjanya bisa bertumbuh, 2020 ini sedikit tertekan. Nah, salah satunya karena pandemik, proyek tertahan. Nah, anggaran ini bisa jadi lebih banyak karena kemungkinan besar anggaran di 2020 ini belum terserap dengan baik ya sebenarnya, belum tersalurkan dengan baik sehingga alokasi dana yang memang sudah disiapkan 2020 ini digulurkan kembali di tahun 2021 sehingga nilainya bisa menjadi lebih besar. Dan ditambah dengan itu juga kalau tidak salah itu kan ada sentimen juga dari Sovereign Wealth Fund ya, SWF, di mana itu kan sedikit pro untuk sektor-sektor konstruksi gitu, khususnya infrastruktur. Nah, jadi menurut saya sektor infrastruktur khususnya konstruksi ini masih menarik sih. Oh ya, rekomendasi yang bisa Anda sarankan untuk trading di awal pekan ini, PTPP, masih Anda sarankan buy atau masih wait and see? Kita lihat untuk PTPP secara jangka pendek, itu ada support yang perlu kita perhatikan di level 1680 yang kemarin di perdagangan terakhir itu sudah ada tanda-tanda rebound. Jadi kita bisa, untuk jangka pendek kita masih bisa mentradingkan saham ini dengan target resistance itu di 1970. Berarti kalau misalnya, akan tetapinya kenapa ini? Tapi kalau untuk yang view-nya long term, sebenarnya kalau menurut perhitungan saya, PTPP ini juga masih salah satu saham yang punya track record bagus dan fair value-nya juga menurut saya masih di atas. Kalau target perhitungan saya untuk jangka menengah ke panjang itu bisa mencapai di level 3.200 sampai 3.400. Wow, 3.200 itu berarti kemungkinan fair value-nya dari PTPP untuk jangka mungkin 1 tahunan begitu atau bagaimana? Ya. Mungkin kita ini, kalau saya perhitungannya, kita dengan proyeksi itu asumsinya harus optimis. Kinerja infrastruktur itu bisa mengulang kembali kejayaan di tahun 2013, 14, 15 gitu. Nah, kalau memang kinerjanya jauh lebih baik, maka level 3.200, level 3.000 lah minimal itu masih sangat mungkin dicapai dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan. Menarik itu untuk PTPP. Tapi kalau kita bicara mengenai sektor konstruksi, adakah emiten yang Anda jagokan begitu dibandingkan dengan PTPP misalnya? Apakah memang dari sisi skala prioritas PTPP menempati posisi pertama atau ada emiten lain kalau kita bicara mengenai sektornya? Untuk sektor konstruksi, kalau
kalau saya mungkin berfokusnya di BUMN saja dulu ya, karena lebih banyak sentimen positifnya, termasuk ada SBF, di mana kan proyek-proyek infrastruktur khususnya jalan tol yang diuntungkan pasti banyaknya BUMN. Jadi selain PTPP mungkin kita bisa mencermati Waskita Karya. Waskita Karya, kalau saya lihat di sini ada support terdekat juga di minggu lalu sudah ada tanda-tanda rebound. Support terdekatnya itu di level 1.320. Baik. Dan resisten terdekatnya ada di level 1.600. Oke, berarti 1.320 sampai dengan 1.600 ya. Jadi bisa menjadi pilihan lah paling tidak untuk Waskita Karya, kemudian PTPP ya, untuk mencermati perdagangan yang hanya tersisa 3 hari saja begitu. Baik, itu dia. Betul, ya, gimana Mas? Gimana untuk sektor konstruksi secara umum begitu? Apakah memang ini bisa menjadi pilihan di akhir tahun ini saja atau lebih cocok untuk investasi jangka panjang? Mengingat tahun depan ini yang lebih melihat dari sisi optimisme seperti yang sudah PTPP lakukan tadi. Anggarannya lebih tinggi daripada tahun ini. Ya, kalau saya melihat sih seharusnya kita optimis karena infrastruktur kita masih banyak sekali proyek-proyek yang belum terselesaikan gitu ya. Jadi potensi itu masih ada untuk di tahun-tahun ke depan, khususnya di awal tahun itu biasanya memang sektor konstruksi secara keseluruhan tuh marketnya biasanya bullish untuk sektornya. Baik, itu jadi dia kita bisa tradingkan untuk 1-2 bulan ke depan. Oke, 1 sampai dengan 2 bulan ke depan untuk sektor konstruksi. Kita akan jeda dulu. Sebentar Mas Kefas, di segmen berikutnya kita akan bahas bagaimana nih geliat indeks harga saham gabungan di antara 2 libur panjang Natal dan Tahun Baru. Kami segera kembali.